Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar energi alternatif pengganti minyak bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, bumi ini memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, salah satu sumber daya alamnya adalah minyak bumi. Nah, tapi minyak bumi ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. Nah, minyak bumi ini bisa diolah menghasilkan bensin. Nah, energi alternatif itu apa? Nah, ternyata energi alternatif terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Nah, energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan. Nah, sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki waktu habis yang lama. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ada gambar sinar matahari. Di sini ada sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi. Nah, kalau kalian lihat di sini ada panel surya. Nah, ini dimanfaatkan untuk bahan bakar mobil ya. Jadi tidak perlu lagi gunakan bensin, tapi ini pakai listrik ya. Jadi mobil listrik gitu. Nah, contoh yang lain apa? Nah, di sini ada energi alternatif yang lain selain sinar matahari yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ada yang kedua, yaitu arus air sungai atau aliran air. Nah, ini dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut dengan PLTA. Nah, kemudian yang ketiga ini ada angin. Nah, angin ini dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Nah, nama lain dari angin itu adalah bayu. Jadi kalau PLTB adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Kalau PLTA, misalkan B-nya diganti dengan A, takutnya sama dengan yang pembangkit listrik tenaga air. Jadi kalau PLTA khusus untuk air, tapi kalau PLTB khusus untuk bayu atau angin. Nah, contoh pemanfaatan energi alternatif yang lainnya apa? Ya, di sini ada kotoran hewan. Jadi kotoran hewan ini menghasilkan gas metana ya, kemudian digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang kelima, di sini panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, energi alternatif ramah lingkungan. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Nah, kalau kita tahu kentang ini merupakan umbi batang yang dapat dimakan sekaligus menjadi energi alternatif. Nah, kentang ini bisa menjadi energi alternatif pengganti baterai. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya, contoh baterai alami dari kentang. Nah, yang warna merah ini adalah lampu LED, kemudian ada pecepit buaya, ada lempeng seng dan lempeng tembaga gitu ya. Nah, warna coklat ini adalah kentangnya. Kayak pecepit buaya itu bukan yang buaya dijepit atau pecepit untuk buaya, bukan ya. Tapi diperhatikan di situ hampir menyerupai dengan gigi-gigi dari buaya kalau kita lihat dari samping, makanya dinamakan pecepit buaya. Kemudian contoh energi alternatif ramah lingkungan yang lain yang seperti tadi dari kotoran ternak atau kotoran hewan, ini pembusukan kotoran menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu digunakan untuk pembakaran. Uap panas dari pembakaran tersebut digunakan untuk memutar turbin generator listrik sehingga menghasilkan energi listrik gitu. Nah, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam. Salah satunya di sini tumbuhan jarak. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah contoh gambar dari buah jarak. Buah jarak ini menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, minyak jarak ini merupakan sumber energi alternatif. Ini bukan buah seperti lengkeng ya. Kalau lengkeng beda. Kalau lengkeng kan bisa kita makan. Lengkeng atau kelengkeng ya, bisa kita makan. Nah, kalau yang ini bisa digunakan untuk bahan bakar atau minyak ya. Minyak dari biji buah jarak itu dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif gitu. Nah, ini ada contoh pemanfaatan buah jarak. Nah, di sini ada minyak dari buah jarak. Nah, sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Nah, pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
Ya, banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Ya, kemudian industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru pada masyarakat. Nah, berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Gitu. Nah, gambarnya seperti ini ya, minyak buah jarak. Nah, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat yang lainnya apa? Di sini ada contoh singkong. Ini sudah ada gambarnya. Nah, kalau kita tahu singkong itu hanya bisa diolah menjadi makanan. Ya, seperti halnya kayak getuk, kayak cumro, kayak keripik singkong. Ternyata singkong ini selain bisa diolah menjadi makanan, dia juga memiliki potensi untuk sebagai sumber energi alternatif yang menghasilkan bioetanol. Nah, bioetanol itu apa? Bioetanol itu adalah bahan bakar yang diperoleh dari teknik fermentasi seperti umbi-umbian, ya. Nah, jadi ini menghasilkan bioetanol kalau kita sangkut pautkan dengan sumber energi alternatif, gitu. Selama ini kita tahunya cuma bahan makanan aja. Nah, masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencarian. Mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik mengolah singkong menjadi makanan enak dan layak untuk dijual. Nah, singkong ini berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Gitu. Nah, di sini ada kewajiban dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan, ya. Ya, cuci ini gambarnya ada cuci tangan menggunakan air. Kalau sudah selesai, ya air atau kerannya ya dimatikan, gitu. Jangan dibiarkan atau ditinggalkan begitu saja. Ya, jadi kita harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Seperti apa? Nah, seperti sepeda ya. Nah, jadi ini hemat energi. Kemudian yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Jadi biasanya dikumpulkan mana yang termasuk limbah organik, anorganik gitu ya. Kemudian yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan sinar pada siang hari, penerangan siang hari gitu ya maksudnya. Jadi kalau siang hari kalau tidak dalam keadaan gelap ya gunakan sinar matahari itu sebagai penerangan gitu. Ini sudah ada contohnya. Tapi kalau dalam kondisi mungkin mendung, siang hari tapi mendung gitu ya, terus dalam suasana ruangan itu juga gelap, bolehlah kita menggunakan lampu. Kemudian hak-hak yang kita peroleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut apa? Yang pertama, kita memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan, ya kan? Kemudian yang kedua, tubuh yang sehat. Ya, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kemudian yang ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Gitu. Ini contohnya, ini lagi mencuci kentang. Kemudian yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, memanfaatkan sumber daya alam, nih contohnya, ya, lagi panen padi. Nah, sekarang kita belajar menyanyi secara berkelompok. Ternyata menyanyi dapat dilakukan sendirian atau berkelompok. Nah, tapi kalau berkelompok ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, dalam menyanyi berkelompok itu harus memperhatikan tinggi rendah nada. Ya, tidak boleh mendahului atau mungkin belakangan, enggak. Jadi memperhatikan tinggi rendah nada dan biasanya harus kompak. Yang kedua, memperhatikan tempo, ya, perhatikan temponya, kecepatan birama lagu, tempo itu. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dinamika lagu. Dinamika lagu itu volume nada, bisa pelan, bisa lembut, bisa nyaring, gitu. Nah, contohnya di sini ada paduan suara. Ini yang biasa dinyanyikan secara berkelompok, ya. Nih. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Ya, semoga Allah memperlancar, mempermudah cara belajar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.